الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang paling utama dan tak lama-lama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan limpahkan kepada paduka alam, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga tercurahkan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu berbakti kepada orang tua. Kita harus bersyukur yang kita masih mempunyai orang tua. Kita masih bisa memandang wajahnya. Kita masih bisa berbakti kepadanya. Kita masih bisa memeluk erat badannya. Bayangkanlah kalau kita sudah tidak mempunyai orang tua. Jangankan memeluk badannya, memandangnya pun sudah terbiasa. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia? Hal ini ditanyakan oleh sahabat Ansor dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, yang pertama yaitu kita selalu mendoakannya, sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka seperti mereka ketika merawat kita masih kecil. Bayangkan, orang tua kita rela banting tulang demi kita anaknya bisa sekolah. Orang tua kita rela kelaparan demi anaknya bisa makan. Orang tua kita rela tidak tidur demi anaknya bisa tidur. Maka kalau kita benar menyayangi orang tua kita, kita selalu doakan mereka. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, beristighfar untuk orang tua. Sebagaimana beliau Rasulullah SAW ketika beliau melihat alam barzah, ada seseorang lagi dicambuk oleh malaikat, dicambuk lagi dan dicambuk lagi oleh malaikat. Tapi seketika cambukan itu berhenti. Lalu si mayat itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa kau berhenti mencambukku sedangkan aku pantas untuk kau cambuk? Lalu malaikat menjawabnya, bagaimana aku bisa mencambukmu sedangkan anakmu beristighfar kepadamu? Dengan beristighfar kita kepada orang tua kita dapat meringankan bahkan menghilangkan azab kubur.
Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan janji orang tua. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kalau orang tua kita mempunyai hutang, maka bayarkanlah. Ketika orang tua kita mempunyai janji, maka tunaikanlah. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersilaturahmi kepada keluarga, sahabat, kerabat orang tua kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, yaitu sebaik-baiknya kita berbakti kepada orang tua yaitu menjalin silaturahmi kepada keluarga, sahabat, kerabat orang tua, terutama kepada keluarga kita, adik kakak kita. Semoga kita selalu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.